Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, kelas 8 MTS Al-Khairiyah. Kita berjumpa lagi dalam materi kita sekarang adalah materi perbandingan sisi-sisi pada segitiga atau menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Materinya masih materi Pitagoras ya. Ini kita perdalam lagi, ada di buku kalian di halaman 6. Kalian buka saja di halaman 6, kita perdalam tentang materi tersebut. Bagaimana untuk menentukan sebuah perbandingan. Sebelum pelajaran kita mulai, anak sekalian, silakan kalian berdoa dulu di dalam hati kalian masing-masing dan rumah masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari saat ini dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak sekalian, tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Yang pertemuan lalu kalian sudah mempelajari beberapa materi-materi dari sebuah Pitagoras ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara menentukan atau membandingkan sebuah sisi. Oke, kita masuk ke dalam submaterinya anak-anak sekalian. Silakan dipahami dan diperhatikan ya. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Nah, di sini ada dua anak-anak sekalian. Yang pertama adalah pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Ya, pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Itu ada perbedaannya dengan nanti yang sudutnya 45 derajat ya. Nah, perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Kalau kalian lihat di segitiga sini, ini ada segitiga sebenarnya sama sisi ya. Kalau kita ambil semuanya, kamu nanti dibelah menjadi dua. Perhatikan, segitiga ABC di samping ini merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi AC ya. Sisi AC-nya ini atau AB atau BC itu sama 2x cm dan dengan sudut CAD itu ini CAD berarti di sini ya. Sudut CAD itu sama dengan sudut ABC. Sebelah sini berarti sudutnya. Berapa? Sama juga dengan sudut apa tuh? ACB. Nah, totalnya berapa? Adalah 60 derajat. Kemudian dari titik C ditarik garis tegak lurus 90 derajat. Berarti dari C ke bawah nih, ke D. Ya, gambarnya seperti ini yang putus-putus ya. Nah, yang putus-putus nih garisnya. Itu ditarik. Kemudian dengan garis AB dan berpotongan di titik D. Di titik D ini ya berpotongannya. Akibatnya sudut ACB terbagi menjadi dua, yakni sudut ACD sama dengan sudut BCD. Sudut ACD ya dengan sudut BCD. Jadi terbagi dua. Jadi 30. Kita perhatikan gambarnya 30. Dan garis AD sama dengan garis BD. Garis AD sama dengan garis BD. Berarti jarak A ke D sama juga jarak B ke D ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga garis AD sama dengan setengah garis AB. Ya, garis AD setengah dari garis A ke B ya, seperti ini. Nah, artinya AD sama dengan AB, AD sama dengan 1/2 AB atau 1/2 kali AB. AD sama dengan 1/2 dikali 2x cm. Artinya seperti ini ya. Karena AB ini panjangnya adalah 2x cm, berarti kan sama aja nih ya. AC sama AB kan panjangnya sama nih. Ya berarti sini juga sama, berarti dikali 2x cm. Artinya setengah dikali 2x.
artinya tinggal 1, setengahnya dari 2 berapa? 1 apa? 1x. 1x itu tidak ditulis angka 1 yang menjadi x cm. Berarti panjang A ke D di gambar tersebut kalian perhatikan itu adalah 1 atau x. Berarti D ke B atau B ke D juga 1 atau x cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang CD dapat dicari yakni dengan cara boleh seperti ini atau penulisannya boleh seperti ini. Kita lihat yang warna merah ya. Jadi kita cari untuk mencari panjang CD. CD itu mana sih? Ini ya, C ke D, tegak ini nih. Berapa sih panjangnya? Berarti CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AD kuadrat ya. Kalau nyari sisi tegak itu dikurang ya tandanya. Sama CD, jadinya CD pangkatnya hilang akan jadi akar di sini. Ya, pangkat di depan sini hilang akan menjadi akar. AC kuadrat yaitu AC-nya adalah 2x, berarti 2x pangkat 2 itu di sini. Dikurang x pangkat 2. X-nya mana? AD ini adalah x nilainya, 2. Sehingga CD sama dengan akar dari 2x pangkat 2 yaitu 4x pangkat 2 kalau dikalikan. 2x kali 2x ya. Jadi 4x dikurang x pangkat 2. X pangkat 2 ya tetap ya x kali x ada x pangkat 2. Kemudian CD sama dengan 3x pangkat 2 dari mana? Akar 3x pangkat 2 dari 4x pangkat 2 dikurang 1 ya, 1x pangkat 2 jadinya 3x pangkat 2. Nah, karena akar 3x itu tidak bisa diakarkan, jadi CD sama dengan x yang di dalam sini dikeluarkan ke depan. Nah, jadi x pangkatnya hilang. Kalau dikeluarkan dari akar ini, dia pangkatnya akan hilang menjadi x. Di dalam sisa apa? Sisa 3. Jadi CD, panjang CD adalah x akar 3 cm ya. Berarti CD ini nih, CD dari atas ke bawah ini tingginya adalah x akar 3 cm. Oke, kita lanjutkan. Dengan demikian diperoleh perbandingan sisi pada segitiga siku-siku pada sudut 30 derajat dan 60 derajat, yakni AD ya, panjang AD itu ini ya, itu X berbanding CD itu ini ya, CD tadi yang kita hitung X akar 3, kemudian berbanding AC itu ini ya 2X. Nah, berarti kita ubah X ini nilainya berapa? 1. Berarti 1. X yang ini hilangkan ya. Jadi yang ada nilai akarnya jadi pakai akar 3. Di sini X-nya juga hilangkan, jangan dibawa menjadi 2. Jadi perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Kalau sudutnya 30 derajat dan 60 derajat ya. Pakai perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, misalkan garis AD tadi kita sebut sebagai sisi terpendek ya. Garis CD itu kita sebut sebagai sisi tengah ya, menengah ya, tidak terlalu panjang ya. Namun yang A ke C ini adalah kalau sisi miring itu sisi terpanjang. Berarti bisa kita kategorikan sisi pendeknya adalah 1, sisi tengahnya adalah akar 3, dan sisi panjangnya adalah 2. Nah, ini nanti fungsinya bagaimana? Fungsinya nanti kita lihat penerapannya pada contoh soal. Yuk kita lihat ke contoh soalnya ya. Contoh soal di sini kalian perhatikan gambar persegi panjang PQRS di bawah ini. Ini ada sebuah persegi panjang PQRS, sudutnya 60 derajat. Panjang P ke R-nya ini nih adalah 20 cm. Diketahui panjang diagonal PR adalah 20 cm dan sudutnya RPS ini adalah 60 derajat. Sudut ini ya, RPS 60. Tentukan A panjang P ke S ini, panjang P ke Q, luas PQRS, keliling PQRS. Nah, kalau kita bicara luas PQRS berarti luas persegi panjang.
Kalau kita berbicara tentang keliling PQRS berarti keliling persegi panjang. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita lihat anak-anak sekalian, untuk menyelesaikannya, yang pertama tadi kita sudah ketahui panjang PS dapat dicari dengan perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan yang tadi. Kalau soalnya yang muncul sudutnya adalah 30 derajat dan atau ya 60 derajat, kita pakai perbandingan tadi 1 banding akar 3 banding 2. Nah, sekarang bagaimana cara mensubstitusikannya ya, mensubstitusikannya atau memasukkannya. Nah, sekarang panjang PS ya, panjang PS itu berbanding dengan panjang PR. Ya, panjang PR. Sekarang PS-nya itu adalah tadi kalau kita hitung PS itu adalah 1. 1 itu adalah sisi pendek. Anggap aja ini sisi terpendek nih. Nih, lihat di sini nih, sisi terpendek kita ingat kembali adalah 1. Kemudian PR ini adalah sisi terpanjang ya. Sisi terpanjangnya yang miring pokoknya. Kalau yang miring berarti panjang. Berapa tadi? Di sini sisi panjang adalah 2. Kalian lihat di bawah sini ya, 2. Nah, berarti kita masukkan 1 banding 2. Sekarang PS berbanding 20 cm. 20 cm dari mana? Dari PR ini. Ya, dari PR ini panjangnya. Sama dengan 1 berbanding 2. Kita terus kembali, turun kembali. PS sama dengan ya 1 banding 2 itu sama juga 1/2 ya. 1 banding 2, 1 dibagi 2 atau begini, ini sama juga 1/2 dikali 20 pindah ruas ya. Pindah ruas ke arah kanan akan jadi 20 cm. Kalau perkalian tidak jadi positif negatif ya. Nah, sehingga PS, panjang PS ini kita dapatkan setengah atau setengah kali 20 cm. Artinya setengah dari 20 itu berapa? 10 cm. Berarti panjang PKS ini adalah 10 cm. Nah, nanti kalian pahami kembali deh ya konsep itunya. Kemudian yang B, kita mencari panjang PQ. PQ panjang ini. Panjang PQ sama juga panjang SR sebenarnya ya. Panjang PQ sama juga panjang SR. Sekarang kita lihat. Kita tulis dulu PQ yang kita cari PQ. Tulis duluan berbanding PR. PQ berbanding PR ke sini yang diketahui. Ya, jadi yang dicari taruh di depan ya. Ke PR sama dengan PQ-nya tadi berapa? PQ itu sisi tengah nih. PQ itu sisi tengah yang tegak ini nih, ya. Itu berarti sisi tengah itu berapa? Akar 3. Tulis sisinya akar 3. Kemudian PR-nya tadi berapa? PR itu adalah 2. Kita masukkan 2. Sekarang PQ-nya turun berbanding PR-nya adalah 20 cm. PR-nya itu yang tadi ya, sama dengan akar 3 berbanding 2. Sehingga didapat PQ sama dengan PQ-nya turun sama dengan akar 3 berbanding 2. Akar 3/2 ya, ini per ya. Akar 3/2 dikali 20 pindah ruas ke arah kanan. Jadi 20. Sekarang cara perhitungannya itu bagaimana berarti? Berarti akar dari akar 3/2 dikali 20. Nah, caranya begini. Caranya 20 itu nanti dibagi dengan penyebut, yaitu 2 ya. Penyebutnya adalah 2. Jadi 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi 10. Sehingga menjadi 10 akar 3. Yang ada akarnya, akar taruh di belakang. Nah, kan kalau akar 3 tidak bisa dibagi 20 ya. Penulisan seperti itu. Jadi dibagi ya intinya. Oke, selanjutnya C, mencari luas PQRS. Nah, luas PQRS itu sama juga adalah luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang apa? Yaitu P kali L, panjang kali lebar. Ya, panjangnya adalah apa? Ya, panjangnya adalah PS misalkan, ya PS. PQ-nya
lebar. Sama aja sih sebenarnya, kalau dibolak-balik itu sama aja nantinya ya, hasilnya sama aja gitu ya. Jadi PS-nya adalah 10 tadi kali PQ-nya yang sudah tadi kita hitung 10 akar 3 hasilnya. PQ ini ada 10 akar 3. Sehingga 10 dikali 10 100 akar 3. Akar 3 itu bisa dikali lagi. Berarti 100 akar 3 cm persegi. Nah, seperti itu untuk mencari luas. Kemudian untuk mencari keliling, nah, berarti keliling persegi panjang, rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Ya, berarti 2, P-nya itu tadi PS, L-nya itu adalah PQ. Tadi sudah kita hitung, 2 dikali 10 ditambah 10 akar 3. Nah, sekarang kita hitung bagaimana cara menghitungnya ya. Kok bisa menjadi 20 ya, menjadi 20 dalam kurung 1 plus akar 3. Bagaimana ya? Caranya begini. 10 ya. 10 ini dengan 10 ini ya, kita lihat, kita perhatikan itu kalau dijumlahkan, kita lihat yang tadi ya, ini kan kalau ini dikalikan ya. Kalau ini kedua adalah kalau dijumlahkan itu bisa atau tidak sebenarnya gitu ya. Bisa atau tidak gitu. Bisa atau tidak ya, kira-kira kan seperti itu ya. Kalau bisa bagaimana caranya, kan begitu. Itu yang jadi pertanyaan. Sekarang angka 1 ini dari mana? Nah, kok tiba-tiba bisa ada jadi 1 di sini. Nah, caranya ini ya, angka ini 10 ini bisa juga kita proses kali dulu. Misalkan 20 ini kali ini. Ini ya, 2 kali 10 artinya 20. Kan habis tuh, tinggal 20. Berarti ini tidak ada. Tinggal di sini adalah 10. Tinggal 10 akar 3. Ya kan? 10 akar 3. Berarti sebenarnya di sini angka tersebut ya, angka yang ada di sini itu bisa untuk menghabiskan angka 10, ini 10 ini dibagi dengan 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1 ya. Hasilnya 1. Bisa 1 kita masukkan sini. Jadi bisa kita masukkan ini sebenarnya akan menjadi 20 akar 3 ya, 20 akar 3. 20 kali 1 20 akar 3. Jadi plus ini nanti akan hilang ya. Jadi 20 akar 3. Konsepnya seperti itu. Bisa kita bagi ya konsepnya untuk menghilangkan akar 3. Jadi panjang atau keliling semua ini adalah 20 akar 3. Atau juga ya tulis aja 20 kali 1 plus akar 3. Itu juga boleh. Tapi kita tidak akan membahas tentang keliling. Tapi yang dibahas adalah lebih condong kepada nilai dari sebuah sisinya. Oke, sekarang kalau sudutnya 45 derajat ya. Kalau sudutnya 45 derajat itu bagaimana? Nah, itu akan beda lagi perbandingannya ya. Antara 30 dengan 60 dengan sudut 45 derajat akan berbeda. Kita perhatikan gambar segitiga ini. Ada segitiga ABC di mana B ke C itu adalah 2X panjangnya ya, dan yang lainnya tidak diketahui. Segitiga ABC pada gambar di samping adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut siku-siku di titik B. Nah, berarti sudut siku-siku ini berapa derajat? 90 derajat. Berarti BC-nya adalah 2X. Sudutnya adalah 90 derajat. Sudut BAC sama dengan sudut BACB itu nilainya 45 derajat. Oke, kita buat perbandingannya. Nah, cara untuk membuat perbandingannya, kita cari dulu panjang sisi terpanjangnya dulu. Karena B-nya sudah ada, kita cari sisi terpanjang atau sisi miring ini dulu ya untuk menentukannya. Jadi AC kuadrat, ini AC dulu yang kita tulis, kita cari menggunakan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC
kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar AB-nya adalah 2X. Ya, 2X ini ya. Ini ditambah ya, sorry ya, ini ditambah, diganti saja. Jadi plus ditambah 2X pangkat 2, BC-nya ini. BC-nya. Karena kenapa kok AB di sini 2X? Karena BC dengan AB panjangnya sama. Ya. Kemudian AC sama dengan 4X itu didapat dari 4X pangkat 2 didapat dari 2X kali 2X. Jadi 4X pangkat 2 ditambah di sini juga ganti tambah, ditambah 4X pangkat 2 dari 2X dikali 2X. Kemudian AC sama dengan akar dari 8X kuadrat. 8X kuadrat itu dari mana? 4X pangkat 2 ditambah ini ya, 4X pangkat 2 jadi 8X pangkat 2. Jadi AC, panjang AC ini yang miring adalah 2 ya. 2 ini X-nya kita keluarkan ke depan. 2 sini. Ya, kita keluarkan ke depan. Jadi 2X. Ya, jadi 2X per akar 8 harusnya. Per akar 8. 2X per akar 8. Akar 8. Lihat kan? 2X. Oh, di sini malah jadi ini ya. Malah jadi berapa itu? 2. Benar apa tidak sebenarnya? Gitu kan? Nah, 2X ini kita turunkan ke depan sini. Ya. X-nya kita keluarkan. Atau gampangnya begini deh, kalau kalian bingung, ini karena Bapak presentasi ya, tidak bisa Bapak ketik di sini ya. Jadi ini bisa juga kita bagi 4 nantinya. Ini kita bagi 4. Setelah X ini kita keluarkan, ya, kita bagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Ya, berarti 2-nya taruh depan sini. Oke. Nah, jadilah bentuknya 2X akar 2 cm. Oke, bagaimana? Bisa dipahami bentuknya? Kalau memang masih bingung, nanti kalian bisa bertanya langsung ke Bapak ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita mencari sebuah perbandingannya, sudah kita dapat perbandingannya di sini. Berdasarkan hasil di atas, kalau segitiganya sudutnya adalah 45 derajat, berarti perbandingannya AB-nya 2X, BC-nya adalah 2X, AC-nya tadi kita itu mendapat 2X akar 2. Artinya sekarang kita tulis 2X ya. Itu kita anggap 1 akar 2. Dari mana? Kok 1? Ini sederhanakan sebenarnya, bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 1. Ini dibagi 2 tinggal 1X. Ya, tinggal 1X. 1X itu X-nya tidak tulis menjadi akar 2. Jadi kalau sudutnya 45 derajat, jadi perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Itu bisa kalian pelajari lagi nanti di buku kalian nantinya. Kalau kalian mungkin bingung, bisa kalian lihat di buku kalian di LKS, itu ada perbandingannya. Kalau mau melihat perbandingan yang ada di LKS. Tapi kalau memang tidak, ya bisa juga lihat cara yang lain atau di referensi lainnya. Konsepnya seperti itu. Oke. Sekarang kita definisikan. AB dengan BC ini sisi tengah, kita anggap sisi tengah karena nilainya sama ya, 1, ini 1, ini 1 ya, karena jaraknya sama, tingginya sama. Kemudian yang sisi miring AC ini disebut sisi terpanjang, yaitu akar 2 gitu, akar 2 di sini ya. Oke, anak-anakku bisa dipahami? Waduh Pak, masih bingung untuk mencari yang ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini,
ini sebenarnya bisa menggunakan konsep penyederhanaan akar. Ya, konsep penyederhanaan akar. Konsep penyederhanaan akar itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau X ini keluar ke sini jadi X akar 8. X akar 8 itu kan akar 8 tidak bisa diakarkan. Jadi akar 8 berapa dikali berapa biar jadi akar 8? Berarti akar 2 dikali atau akar 4 dikali akar 2. Nah, ya, akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 dikali akar 2. Jadi akar 2-nya yang di belakang ini tetap akar 4 berapa? 2. Jadi 2-nya taruh depan sini. Nah, itu juga bisa, ya. Bisa konsep menggunakan konsep seperti itu. Jadi kita gunakan sekali lagi akar 8 ini kita keluarkan, ya. Kita keluarkan sini. X-nya kita keluarkan dulu ke depan menjadi X akar 8. Jadi ini tidak ada, ya. Kemudian biar jadi akar 8 berarti akar 2 atau akar 4 dikali akar 2. Akar 4 dikali akar 2 itu kan akar 8. Nah, sekarang akar 2 yang di belakang tadi kita taruh sini. Karena akar 2 tidak bisa diakarkan lagi. Kemudian akar 4 itu berapa? Akar dari 4 yaitu 2. Nah, 2-nya kita taruh depan sini. Nah, bisa dapatnya seperti itu. Itu untuk penyederhanaan akar. Oke. Next, kita ke contoh. Ada contoh soal di sini. Perhatikan gambar persegi ABCD di bawah ini. Kita lihat diagonalnya adalah A ke C ini adalah diagonal AC-nya itu 10 cm dengan sudutnya 45 derajat. Kita diminta mencari panjang AB, panjang ini nih. Berhasil panjang ini, ya. Nah, panjang ini sama juga panjang BC nantinya, sama juga panjang CD, sama juga panjang AD. Kemudian mencari luas ABCD, mencari kelilingnya. Oke, kita fokus yang di A. Panjang AB dapat dicari dengan perbandingan segitiga siku-siku sudut khusus 45 derajat. Sekarang AB banding AC. AB banding AC. Karena yang dicari adalah AB, berarti ditulis AB dulu di sini. AB dulu, ya. Banding AC yang ada nilainya. Nah, AB itu tadi AB itu adalah sisi tengah. Nilainya 1. Berarti kita tulis AB ini sama dengan 1. AC ini, AC itu sisi terpanjang, ya, atau garis miringnya adalah akar 2. Kita tulis akar 2. AB-nya turun berbanding AC panjang berapa? 10 cm sama dengan 1 berbanding akar 2. AB sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 dikali 10. 1 kali 10 hasilnya. Jadi 10 akar 2, ya. 10 akar 2. Paham, ya? 10 akar 2. Sekarang panjang AB sama dengan 5 akar 2. Akar 2 dari mana? 10 ini. 10 ini kita sederhanakan dibagi 2. Jadi 5. Ya, jadi 5 akar 2 cm. Berarti panjang AB ke sini adalah 5 akar 2 cm. Next, kita lanjut. Nah, sekarang luas ABCD, ya. Luas ini kan ini luas persegi namanya. Luas persegi berarti rumusnya S kali S. Itu mudah, ya. Ya, berarti AB-nya tadi kita dapat berapa? 5 akar 2. Berarti 5 akar 2 dipangkatkan 2 atau 5 akar 2 dikali 5 akar 2. Seperti ini. Nah, ini Bapak urai, ya. Lihat tanda panah putih, 5 akar 2 dipangkatkan 2 artinya 5 akar 2 dikali 5 akar 2. Kita yang untuk mempermudah perhitungannya, bentuk akar 5 dikali 5, depan dengan depan, akar dikali akar. Jadi seperti ini. 5 kali 5 25. Akar 2 dikali akar 2. Kalau akar dikali akar akan menjadi 2. Akarnya hilang, tetap 2, tidak 4. Ya, ini namanya penyederhanaan bentuk akar. Artinya 25 dikali 2 jadinya 50. Makanya di sini dapat luasnya 50 meter persegi. Meter, ya, sentimeter, ya, sentimeter persegi. Ini caranya, ya. Memang kalian belum mempelajari sampai sini, tapi nanti akan dipelajari di kelas 9 biasanya. Tapi kalian sudah masuk ke dalam materinya. Nah, nanti diperluas lagi untuk penyederhanaan akar. Next, terakhir, kelilingnya apa? Berarti keliling persegi. Nah, kelilingnya berarti 4 dikali
sisi. Ya, ada 4 sisinya. Berarti 4 dikali 5 akar 2. Ya, 4 kali 5 akar 2 caranya gimana? 4 dikali 5 20 akar 2. 4 dikali akar 2 tidak bisa, menjadi kelilingnya 20 akar 2 cm. Nah, selesai anak-anakku sekalian. Ini pelengkap dari bab 1 tentang Pitagoras ya. Buat Pitagoras. Jadi yang lalu sudah kita pelajari tentang bagaimana cara perbandingan mencari sebuah sisi dengan sisinya ya, atau penamaan sudutnya ya, waktu itu sudut lancip atau sudut tumpul ya, atau sudut siku dengan berdasarkan dari sebuah sisinya. Nah, ini pelengkap dalam membandingkan suatu perbandingan. Nah, nanti terakhir anak-anak sekalian, kalian bisa buka halaman 8 di buku LKS kalian. Di halaman 8 itu ada penilaian harian bab 1 ya, penilaian harian bab 1. Nah, di penilaian harian bab 1 ini nanti kalian kerjakan ya, kerjakan PG-nya saja nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nomor 1 sampai dengan nomor 20 kalian kerjakan PG-nya saja, dan jawabannya saja, tidak usah menggunakan caranya. Bapak yakin kalian bisa menggunakan caranya. Ya, semangat belajar di rumahnya. Sampai ketemu di materi berikutnya di minggu depan, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Ditunggu ya secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.